warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haja Rusmila MPD. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Pada tayangan video kali ini, saya akan menyajikan model pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Banjarmasin pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi teks cerita sejarah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 bagian utama. Yang pertama adalah menguraikan latar belakang mengapa sebagai guru saya memilih menggunakan mode pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada materi teks cerita sejarah. Yang kedua, saya akan menyajikan potongan-potongan video pembelajaran terkait penggunaan mode pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12, materi teks cerita sejarah pengalaman pribadi. Ketiga, saya akan menyajikan refleksi yang disampaikan oleh guru dan siswa terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat membimbing siswa untuk berkembang sesuai kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi juga sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi siswa, dan hal itu juga sejalan dengan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, serta menumbuhkan budaya positif berupa peningkatan motivasi dan kreativitas berpikir dan bernalar siswa, sehingga dapat menciptakan produk hasil belajar yang dapat menjawab kebutuhan zaman. Pada tayangan video kali ini, kompetensi dasar yang dipilih untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12 di semester ganjil untuk materi teks cerita sejarah. Pada kompetensi dasar keterampilan menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan unsur kebahasaannya. Pemilihan materi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa selama ini siswa dalam pembelajaran materi teks cerita sejarah hanya terfokus pada membaca teks laporan yang menekankan pada keberagaman karakteristik yang menekankan pada kemampuan menulis saja, tanpa memunculkan kreativitas pembelajaran yang menekankan pada keberagaman karakteristik siswa. Guru yang berfokus hanya pada satu model penugasan berupa menulis sebuah teks laporan dengan memperhatikan struktur teks biasa. Akibatnya, siswa belum memahami dan tidak memiliki kreativitas tinggi ketika memproduksi sebuah teks cerita sejarah. Fokus pembahasan pada video kali ini adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi untuk materi teks cerita sejarah dapat membantu siswa memahami informasi baru dalam komunitas ruang kelas yang beragam berupa menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan, di mana guru memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sesuai karakteristik belajar siswa, sehingga siswa dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide kreatif terkait materi pembelajaran, serta guru memberikan beragam pilihan untuk mendemonstrasikan atau menyajikan materi teks cerita sejarah pengalaman pribadi kepada siswa. Pilihan penerapan mode pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi sebuah tantangan besar bagi saya sebagai guru, di mana tujuan akhir dari pembelajaran teks cerita sejarah ini adalah siswa diharapkan mampu memproduksi teks cerita sejarah pribadinya ataupun teks cerita sejarah orang lain atau tokoh tertentu. Fokus pembuatan teks cerita sejarah tidak hanya berupa sebuah tulisan esai yang tercetak, tetapi siswa juga dapat memproduksi teks cerita sejarah sesuai dengan kreativitas belajar yang mereka miliki secara berkelompok dan bertanggung jawab. Pada tahap ini, saya terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa di kelas. Pemetaan ini meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pemetaan belajar ini akan membantu guru memfasilitasi karakteristik belajar siswa di kelas yang memiliki karakteristik belajar yang beragam.
Baiklah, kita simak model pembelajaran berdiferensiasi untuk pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks cerita sejarah pengalaman pribadi bagi siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Selamat menikmati potongan tayangan pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia ya. Jadi hari ini kita bertemu lagi untuk materi baru kita itu tentang teks cerita sejarah pengalaman pribadi. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama dulu ya untuk mengambil berkat dari Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita yang paling pertimbangan, yang kedua traveling. editing video ya. Siap Bu. Ini adalah kelas yang kita membentuk dan video. Ini mereka yang sedang cari lamanya ya. Sebentar kalian cari lama. Jadi sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini kami akan membuat sebuah video vlog bersama Bapak Fikri. Yuk kita datengin bapaknya. Halo Bapak. Saya Delia Fikriansyah. Saya Rani Ferdian. Saya Belajar Maudi Ayunda Fazamovia atau biasa dikenal dengan Maudi Ayunda, lahir pada tanggal 19 Desember 1994 di Jakarta, Indonesia. Maudi Ayunda merupakan anak pertama dari pasangan Didi Desmedi dan Maureen Pujono. Maudi Ayunda mempunyai adik perempuan bernama Amanda Herikomisa yang usianya 3 tahun berbeda. Saat masih kecil, Maudi cenderung pendiam dan pemalu. Dia merupakan anak rumahan dan sering menghabiskan waktu dengan membaca buku yang sudah dilakukannya sejak berumur 3 tahun. Ada di atas meja. Jadi minuman tersebut adalah drink dari Truth or Drink tersebut. Jadi di Truth or Drink ini kami menyiapkan 10 pertanyaan yang dimana 10 pertanyaan itu adalah Ya, nama Bapak Muhammad Hairani Fikri, tempat tanggal lahir Banjarmasin 19 November 1995, alamat rumah di Jalan Rumajatan Gambut. Baik. Sangat menyenangkan. Kenapa Kek menyenangkan? Karena siswanya lebih aktif untuk bicara. Oh iya ya, karena diberi kebebasan gitu ya. Oke. Subhan, Kenapa? bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat seru, sangat mengasihkan. Siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Lalu kami dapat berkreasi sesuai apa yang kami sukai. Oke, terima kasih ya. Silakan yuk. Jadi pelajarannya pakai sistem diferensiasi itu kayak lebih efektif menurut saya, karena kayak lebih seru aja untuk dipelajari, karena kita bisa belajar pelajaran tapi dengan cara yang kita sukai, misalnya pakai cara wawancara, podcast segala macam, jadi nggak terpaku pada sesuatu kayak textbook gitu. Itu ya. Oke. Ibu Mila itu terapkan ke siswa itu lebih mudah ditangkap dan bisa dicerna oleh siswa. Beliau itu selalu mengeluarkan perubahan inovatif dalam pembelajaran itu, hal-hal yang baru yang tidak membosankan untuk siswa. Jadi ketika memberikan pembelajaran, siswa ini terkesan waktunya terasa begitu cepat.